al-iqbalu ala syai'i wal mulazamatu lahu ala sabilit ta'dhim. Iktikaf itu memiliki dua arti. Iktikaf memiliki dua arti. Arti yang pertama dari iktikaf yaitu al-iqbalu ala syai'i, penghadapan atas sesuatu. Kita menghadap kepada sesuatu, yaitu iktikaf. Wal mulazamatu, dan mengharuskan lahu untuk sesuatu tadi itu, mengharuskan diri untuk sesuatu itu di dalam menghadap ala sabilit ta'dhim, atas bentuk pengagungan. Jadi seperti diketahui bahwasannya kalau makna lughah, kalau makna bahasa itu lebih umum kan? Maknanya lebih umum. Tapi kalau makna syariat atau biasanya makna urfi itu lebih khusus. Kalau kita orang kepingin ngelihat secara arti umumnya, iktikaf itu memiliki dua arti. Yang pertama, menghadap atas sesuatu, melazimkan, mengharuskan diri untuk menghadap pada sesuatu dalam bentuk pengagungan, dalam bentuk penghormatan. Itu makna iktikaf secara bahasa. Wa huwa fi syar'i, dan itu iktikaf fi syar'i di dalam arti syariat, ibaratun, satu ibarat, anil iqamati fil masjid, anil iqamati fil masjidi, ibarat untuk diam, untuk berada fil masjidi, di dalam masjid. Tapi tujuannya ala ibadatillahi ta'ala, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya iktikaf ini tidak butuh waktu lama sebetulnya. Yang penting kita orang ini berada di dalam masjid, karena disebutkan atas bentuk ibadah kepada Allah. Ibadah tidak akan terjadi kecuali dengan niat. Kita niat untuk iktikaf di masjid. Kalau kepingin lebih banyak pahalanya, aku nazar untuk berada di masjid ini selama tinggalku di dalam masjid ini. Berapa waktunya? Meskipun sebentar tidak ada masalah. Gitu. Nadartu ayya'takifa fi hadzal masjidi muddata iqamati fihi. Jadi kita orang nazar itu jatuhnya nanti wajib. Sedangkan pahala wajib itu lebih besar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man i'takafa ghadra fawaqina qatin faka'annama siapa orang yang dia beriktikaf meskipun ukuran seperti orang merah onta, faka'annama itqu raqabatin, maka seperti dia tadi itu pahalanya membebaskan budak. Bukan arti maknanya itu qadra fawakonako itu bukan seperti itu. Fawakonako itu bukan kita orang meres sampai penuh selesai baru, enggak, bukan. Fawakonako itu ukuran dari satu puting ke puting yang lain. Seret.
Antara satu puting dengan puting yang satunya itu seperti pahala orang membebaskan budak. Oke, besar. Makanya itu kalau niat sunnah loh ya. Itu niat sunnah. Belum lagi kalau dia berniat untuk wajib. Seperti apa tadi itu? Nadar. Maka pahalanya akan lebih besar lagi. Nah, cuma di sini kita bisa melihat ya, kebanyakan kalau orang paham, dia tidak akan membangun sesuatu kecuali berniat masjid. Kecuali kalau tempat itu memang digunakan untuk perempuan. Ada khusus untuk perempuan, seperti musola untuk perempuan. Tapi kalau dia ngerti, tidak akan buat musola, dia akan buat masjid. Dan jangan keliru, masjid itu bukan berarti harus yang besar, enggak. Meskipun kecil, kalau diniatkan tanahnya tadi itu untuk wakaf, jadi wakaf. Ngerti ini? Nah, kenapa kok kalau anak katakan kalau ngerti pasti dia meniatkan itu menjadikan masjid? Karena pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, orang itu tidak bisa iktikaf kecuali di masjid. Kalau di musola, tidak bisa. Musola itu tempat sholat. Seperti tempat kita orang ini. Anda juga sholat di sini. Ya ini musola. Makanya Anda ingatkan di sini. Kalau Allah memberikan rezeki, akan bangun, jangan bangun musola, bangun masjid. Kecuali dengan tanda kutip, kalau misalnya tempat itu khusus untuk daresnya perempuan misalnya. Tempat untuk pendidikan perempuan, agar perempuan mungkin ngajar anak-anak kecil, baru tidak ada masalah. Karena kalau sudah diniat ke masjid, hukumnya masjid, di antara orang haid tidak boleh masuk, hatta di pelatarannya. Tapi sayangnya, tidak bisa untuk digunakan sebagai, tidak bisa digunakan sebagai apa? Niat iktikaf. Sudah, jangan bingung ini wes. Ini apa, ganggu aja, biarkan sudah. Biarkan, ini memang takdirnya harus seperti ini. Biarkan, ente duduk, dengarkan, dengar, tidak dengar wes ini. Insya Allah berkah. Paham ini ya? Itu. Nah, taib. Nah, dikatakan bahwasannya orang-orang soleh itu yang kita tahu dari sirahnya Nabi SAW, Nabi itu kan kalau iktikaf khususnya di 10 akhir di bulan suci Ramadan. 10 akhir bulan suci Ramadan, antara 20 sampai akhir Ramadan. Itu Nabi banyak iktikaf di masjid. Perlu diketahui juga, dicontohkan juga oleh Nabi bahwasannya beliau itu banyak berada di masjid iktikaf khususnya di waktu 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ulama-ulama aslafun as-salihun mereka melaksanakan hal tersebut. Dicontohkan 1 sampai 10 Dzulhijjah mereka juga iktikaf di masjid. Gitu. Paham ini ya? Gitu. Nah, kalau kita ngelihat apa sebabnya turunnya ayat ini, wasababu nuzuli hadil ayati anna nafaron min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu ya'takifuna fil masjid. Sebab turunnya ayat ini, anna nafaron, sesungguhnya ada beberapa orang min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabatnya Nabi, orang dari para sahabatnya Nabi, kanu ya'takifuna fil masjid,
kepada istrinya. Wa khala biha. Dan sahabat ini melaksanakan hajatnya dengan istrinya tadi itu. Tsumma irtasala. Kemudian setelah itu ini sahabat mandi wajib. Wa raja'a ilal masjid. Kemudian dia kembali ke masjid. Kemudian apa? Fanuhu an dzalika hatta yafrahu min i'tikafihim. Maka mereka dilarang dari itu oleh Nabi sampai apa? Sampai, artinya apa? Sampai dia memutuskan i'tikafnya. Bukan berarti untuk sambung gitu ya, enggak. Kecuali kalau apa? Kalau dia itu niat nazar i'tikaf bersambung. Makanya jangan gampang-gampang untuk membuat nadar. Pokoknya kalau urusan ini selesai, anak mau puasa 2 tahun berturut-turut. Buyar ente. Sudah setahun lebih, hampir 1 hari 2 tahun, batal. Buyar. Ngulangi lagi. Makanya tidak boleh. Nah, iktikaf itu gini, kalau misalnya kita orang masuk ya ke masjid, ya, kita masuk ke masjid. Kemudian setelah itu apa? Kita iktikaf. Apapun yang kita butuhkan, misalnya, misal kita orang mau ke istri misalnya, ya sudah keluar. Tidak ada masalah. Nanti selesai semuanya, bersih semuanya, mau iktikaf lagi, masuk lagi, niat lagi. Hanya pengecualian. Kalau nyambung tidak boleh, harus nyambung. Kecuali kalau apa? Kalau hajat. Misalnya seperti mau ke kamar mandi atau ini atau itu, sedangkan di masjid tidak ada di situ. Itulah. Baru boleh. Itu. Nah, sehingga Nabi melarang seperti itu untuk menyelesaikan dulu iktikafnya. Artinya apa? Ya sudah, kamu selesaikan iktikaf baru kamu mendatangi istrimu. Itu. Nah, wa'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala bayyana, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjelaskan, annal jima'a, sesungguhnya yang namanya hubungan, yahrumu haram ala shaimi, atas orang yang berpuasa, bin nahari, di siang hari, wa yubahu lahu fil laili, diperbolehkan di malam hari. Fakana, maka ada, yahtamilu, hukum ini memberikan kemungkinan, ayyakuna hukmal i'tikafi ka hukmi shaumi, seolah-olah hukum i'tikaf seperti hukum puasa. Maksudnya gini, surat Al-Baqarah ayat 184 ini dimulai Allah menjelaskan di situ untuk keharaman seseorang ketika puasa kumpul sama istrinya di siang hari. Untuk di malam hari tidak ada masalah. Nah, dilanjutkan, tidak putus ayat. Dalam satu ayat itu Allah nyebutkan di sini, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu kumpul kepada istri kamu sekalian sedangkan kamu tengah iktikaf di masjid. Sehingga ayat ini seolah-olah iktikaf itu hukumnya seperti hukum puasa. Karena ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang masalah keharaman jima, keharaman hubungan badan ketika puasa. Dalam satu ayat ini, bukan pindah ayat, dalam satu ayat 184 ini, Allah jelaskan juga tentang masalah iktikaf. Kenapa Allah jelaskan masalah iktikaf di situ? Agar jangan disamakan hukum iktikaf dengan hukum tentang masalah puasa dari segi jima. Bukan berarti iktikaf itu pagi hari, tidak boleh sore hari, bukan seperti itu. Gitu maksudnya. Fabayyanallahu ta'ala fi hadil ayati. Maka Allah menjelaskan di ini ayat, annal jima'a, sesungguhnya jima' yahrumu alal mu'attaqifi, haram kepada orang yang iktikaf, fin nahari wal laili, di malam, di siang hari dan malam hari. Bukan ikut hukum sebelumnya. Kalau hukum sebelumnya puasa, ya seperti kita ketahui,
mulai fajar sampai maghrib kita haram untuk jima. Setelah maghrib sampai subuh boleh kita jima. Allah jelaskan tentang masalah iktikaf. Bukan berarti iktikaf itu seperti itu. Pagi hari sampai malam hari kamu ini iktikaf itu tidak boleh kalau kamu untuk hubungan malam hari baru boleh. Enggak. Di siang hari, di malam hari, ketika engkau puasa, ketika engkau iktikaf, haram untuk jima. Enggak paham? Hedar paham ya? Sudah makan? Paham ya? Itu. Jadi iktikaf haram semenjak berada di masjid. Itu maksudnya. Nah, kapan bolehnya? Hatta yakhruja min i'tikafihi, sampai dia keluar dari i'tikafnya. Ini makna dari apa? Dari keterangan bahwasannya kemudian dilarang mereka tadi itu andalika hatta yafrahu, sampai mereka selesai min i'tikafihim. Kalau kita ngerti maknanya, seolah-olah gini, sampai mereka selesai dari iktikafnya. Oh, berarti iktikaf itu ada waktunya. Enggak sebetulnya. Iktikaf itu berwaktu gara-gara apa? Gara-gara kita sendiri. Kita nazar untuk iktikaf 1 hari penuh. Bersambung. Nah, ini enggak boleh. Tapi kalau masuk masjid, aku niat iktikaf di ini masjid, aku nazar iktikaf di ini masjid. Tidak ada batas waktunya. Maksudnya, ya itu mau keluar kapan? Tawak. Faham? Insyaallah paham lah ya. Hatta yakhruja min i'tikafihi. Itu. Nah, kemudian di sini mu'allif itu nyebutkan faslun fi hukmil i'tikaf. Pasal di dalam hukum i'tikaf. Perlu diketahui, al-i'tikafu sunnatun. I'tikaf itu hukumnya adalah sunnah. Tidak ada wajib. Apalagi untuk perempuan. Perempuan i'tikaf ke masjid utuk. Ini waktu 1 sampai waktu 20 sampai terakhir Nabi itu i'tikaf. Sing i'tikaf iku sahabat karo Nabi dul. Lek wedok meneng di omah. Dengarkan ya ini perempuan ya. Semua dengar ini, perempuan. Perempuan itu tidak perlu repot-repot. Anak kepingin sholat duha 8 rakaat, iya. Anak kepingin puasa Senin Kemis, puasa Daud, iya. Kon ya, rungokno itu ya. Sholat yang wajib, puasa yang wajib, taat sama suami, masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Wassalam. Lo kan wedo, amin amin. Amin ya. Iya, kadang-kadang kita lihat kadang-kadang fenomena ya, dan ini tidak perlu mereka-reka. Kira-kira kemana ngomongan, tidak perlu. Tidak perlu mereka-reka ini. Malam 20 Ramadan Bilal. 20 Ramadan berangkat jam 12 malam. Iktikaf di masjid. Ada lakinya. Mek tebengan sak mono. Ditanya, perempuan, ente jangan iktikaf gini, tidak boleh. Anda dapat izin dari suamiku. Kon sak suamimu podo pintere. Koyok botol ketemu tutup. Wis tepak klop. Klop, Masya Allah. Ngerti ini ya? Sunnah. Menurut suami wassalam. Menurut ruwet. Iya. Iya tar. Tidak perlu ruwet. Lakoni sing wajib. Taat sama suami. Sudah. Seorang istri yang dia tadi itu meninggal. Dan. Dengarkan ya. Dan suaminya ridho. Bukan bapaknya ya. Makna hadis ini bukan bapaknya, suaminya. Maka Allah ridho. Ya apa ini? Ridho.
Oh, jangan aneh wis ya. Iya Pak Syukur. Wala yajuzu fi ghairil masjid. Nah, bilang tadi itu, tidak boleh untuk di selain masjid. Wadzalika, dan itu li'annal masjida, karena sesungguhnya itu masjid yutamayyazu, dibedakan itu masjid an sairil biqa'i, dari semua tempat di muka dunia ini, bil fadli, dengan keutamaan. Ya, khairu biqa'il ardi masajiduha wa syarru biqa'il ardi apa? Aswaquha. Paling baiknya tempat di muka dunia ini adalah masjidnya. Paling jeleknya tempat di dunia ini adalah pasar-pasarnya. Ojo diwale. Harusnya iktikaf di masjid, di pasar sebentar, kuale. Iktikafin di pasar, masjidnya dilu. Keliru. Kenapa kok Nabi menyatakan seperti itu? Oleh para ulama muhaditsin dikatakan apa? Karena tidak dibangun pondasi awal kebanyakan masjid itu kecuali untuk apa? Ibadah sama Allah. Mana ada dibuat masjid itu dibangun untuk futsal misalnya, atau untuk main-main? Lah, pertama peletakan batu pertama, untuk ibadah. Makanya tempat paling afdol. Perhatikan ini ya. Sayyidina Umar ketika jelaskan masalah ini, perhatikan ini. Habib Umar, beliau pernah jelaskan gini, orang itu kalau pertama kali niat untuk kebaikan sama Allah, contohnya apa? Hadis ini. Kenapa dikatakan masjid itu paling afdol di muka dunia? Karena peletakan batu pertama. Permulaan pembangunan tiada lain kecuali untuk Allah dan Rasul. Makanya masjid itu jadi paling afdolnya tempat. Kita pun sama. Kalau kita memulai sesuatu hanya untuk Allah dan Rasul, jangan khawatir. Afdol wa aula. Allah dan Rasul loh ya. Allah dan Rasul. Kita ngajar untuk Allah dan Rasul. Anak ke pengajian untuk Allah dan Rasul. Anak mempelajari ilmunya Rasulullah untuk Allah dan Rasul. Paling afdol. Istalah. Orang menuntut ilmu agama dijanjikan, siapa orang yang menuntut ilmu agama panjang umur, insya Allah, meninggal syahid. Orang nyari nafkah untuk Allah dan Rasul, supaya apa? Supaya istri dan anaknya terjaga kehormatannya. Tengah nyari nafkah, panjang umur sehat insya Allah, meninggal syahid. Padahal nggak ada duit loh. Yang ini nyari ilmu agama, yang ini nyari uang. Tapi kok dua-duanya syahid, inilah makna peletakan batu pertama untuk Allah dan Rasul. Itu. Makanya semuanya nih, yang akan nikah misalnya, untuk Allah dan Rasul, jangan yang lainnya. Pokok ayu dijual, keton di Facebook, keton di Instagram, bumerang, gini-gini. Foto ini foto bingung. Ya kan? Akhirnya dijual, yo perang tok bendino. Kayak perang Iran-Irak ya. Ya. Untuk Allah dan Rasul, untuk Allah dan Rasul. Itu. Bangun pondok pesantren, bangun tempat pendidikan, bangun majelis ilmu untuk Allah dan Rasul. Afdol. Nah, ini dijelaskan di sini. Kenapa? Karena masjid terbedakan itu karena masjid paling afdolnya tempat li'annahu, karena sesungguhnya itu masjid bunia, dibangun liiqamati ta'ati wal ibadati fi, dibangun untuk ketaatan, ibadah-ibadah di dalam masjid. Makanya dalam masjid kalau ngomong tentang masalah perdagangan, sampaikan, doakan orang seperti itu. Doakan apa? Doakan supaya perdagangannya rugi. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada orang nyampaikan di dalam masjid, barang kehilangan, doakan apa? Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang.
Karena apa? Masjid tidak boleh untuk itu. Masjid ini hanya untuk taat ibadah, taat ibadah, taat ibadah. Ngerti ini ya? Jangan sampai loh mau buat acara untuk 17 Agustus rapatnya di masjid. Lomba balap karung. Kif. Untuk acara ya kone. Kita harus mikirkan bagaimana untuk kesejahteraan dari kampung kita. Bagaimana kalau setiap hari Minggu kita adakan kerja bakti. Ngomongin ini kole di masjid. Ya apa sih? Mulia Pak, tidak boleh. Di masjid tidak boleh. Kalau ente mau ngomong tentang masalah pendidikan agama, fadhol di masjid, ya tidak apa-apa. Ya, untuk taat, untuk ibadah di dalamnya. Anak pernah dapat satu keterangan, katanya beliau Habib Taufik, beliau pernah memberikan gambaran sama kita. Orang munafik itu kalau di dalam masjid seperti ikan di luar air. Yo opo iwa ikan kalau di luar air? Kelopak, enggak kuat. Ya enggak? Munafik kayak ngono. Kita tidak akan nuduh orang ini munafik ya enggak, jangan, enggak boleh. Itu untuk diri kita itu. Peringatan diri kita. Kalau aku di masjid kok ngeluh yo. Ya Allah, enggak kuat rek. Cangkem kecut. Kadang-kadang Mbak metu ke masjid kayak apa? Rokokan. Ya apa ini? Oh mana sih khutbah Jumat di Indonesia? Mari ibadah Allah. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Baru dipakai rokok. Yo opo ini. Hah? Hati loh Pak. Koyok munafik di luar air. Globosan. Kepingin kapan keluar. Hah? Pernah saya sampaikan ya insyaallah. Saibul Bughya Habib Abdurrahman masyhur itu beliau 40 tahun Pak, 40 tahun adzan iqomah jadi imam. Adzan iqomah imam, adzan iqomah imam, 40 tahun tidak pernah putus. Allahu Akbar. 40 tahun Pak Di. Kita orang 40 dino, kakean petang dino kepinurana. Adzan iqomah imam, adzan iqomah kita jadi imam ya misalnya, adzan iqomah makmum, adzan iqomah makmum. Bukan tukang adzan, Bib. Datang sama tukang adzan, datang sama tukang iqomah, datang berjamaah 4 hari. Lek kuat. Iki 40 tahun. Waduh. Wis kena ngono iku ya kuat ta. Ya apa ya? Hah? Orang-orang pilihannya Allah cinta nemen sama masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Ini yang mengatakan bukan anak Nabi SAW. Idza ra'aitumur rajula, jika engkau melihat seseorang ya'tadul masjid, dia rutin ke masjid, dia istiqomah ke masjid. Istiqomah ke masjid. Apa katanya Nabi? Apa sabda Nabi? Fashhadu lahu bil iman. Saksikan kamu sekalian bahwasanya orang itu punya iman. Kenapa? Karena tidak akan bisa berada di masjid kecuali taruhan iman. Iku lho saiki jadi final ya bal-balan ya. Ya di Pemprov ono. Jadi bal-balan final. Awak. Iya kan? Oh, Masya Allah. Sof awal. Namanya itu itikaf fi hadas stadion. Lungguh ning ngarep serbanan siwakan mana. Allah. Kalau berangkat ke sana, Pak, itu bukan tawaran iman. Biasa. Makanya jangan kaget, ada orang mampu futsal, tapi ke masjid tonggoan karo masjid tuh. Cendelo nih masjid itu ketok. Tapi ya jarang. Kenapa? Jangan kaget. Orang berangkat ke masjid taruhan iman. Kita tidak mengatakan imannya mereka, enggak. Ini omongan bukan untuk fulan walaupun lah. Ini untuk diri kita. Diri kita. Opo ore aku ndak itikaf di masjid. Kenapa ndak sering ke masjid? Itu. Tuma ikhtalafu, kemudian mereka berbeda pendapat. Fanukila an Ali annahu la yajuzu illa fil Masjidil Haram. Tentang masalah nanti
iktikaf di masjid itu bagaimana? Tentang pendapat ulama masih banyak perbedaan pendapat. Insya Allah pertemuan yang akan datang 2 minggu. Karena insya Allah malam Ahad depan takbiran. Ya, takbiran insya Allah. Panjang umur sehat. Wa anhu aidon, dan darinya juga siapa? Sayyidina Ali ya? Hah? Sayyidina Ali. Qala, beliau berkata, la tukfir ala akhikal hawaij. Jangan perbanyak untuk meminta kebutuhanmu kepada saudaramu. Jangan sering ngajukan proposal. Jangan sering minta-minta terus. Jangan, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Katanya beliau, fa innal ajala, maka sesungguhnya anak sapi, ida afroto fi masyi thadi ummihi, itu anak sapi kalau kelamaan nyusu, kalau kelamaan menyusu di induknya kesuwen, apa? Natohathu ay dorobahu, itu induknya nempak anake. Lho sapi lho, emboke lho Pak, emboke sapi. Lek anake nyusu tok bangkel dwejek ceduk kurang ajar kan. Itu kan senali. Jangan banyak sama orang. Akhirnya nanti sampean ketok sampean sumpah, aduh sumbangan ini. Jangan. Allah. Sebetulnya kedatangan saya ke sini yang pertama untuk silaturahmi. Burine jauh-jauh banget burine. Tapi dowo sih an. Saya melihat sampean ini adalah sosok yang baik. Wis dowo. Opo sih sumbangan opo? Allah. Sampai pernah Pak kejadian satu orang itu sampai padahal mau silaturahmi, ketok rejal ditutup kok mai. Oh, jauh sumbangan nih Pak. Astagfirullah. La boleh. Ya, itu Allah alam. Ya, jangan banyak Pak ya. Wa ma ahsanu qaul syair. Begitu indahnya qaulus syair, perkataan dari syair. La taqtu'anna adatal insani an ahadin ma dumta taqdiru wal ayyamu tarot jarot. Jangan pernah kamu mutus kebiasaan, kebutuhan dari seorang manusia, an ahadin, dari seseorang pun, madum takdir, semenjak engkau mampu. Jangan pernah putus. Kamu mampu berikan, jangan pernah putus. Wal ayyamu tarot, dan hari, waktu, zaman ini akan selalu berputar. Wadkur fadilatasan illahi, maka ingatlah kalau kamu mulai bosan misalnya ya, anak kok dijauhi terus ya, anak kok dimintai terus ya sama fulan. Ingat apa-apa tentang keutamaan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan pemberian Allah, keutamaan dari apa-apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ja'alta ilaik, engkau menjadikan engkau kepada Allah, menjadikan engkau ilaik, orang itu datang kepadamu. Ingat apa-apa yang diberikan oleh Allah. Yang minta itu orang, bukan lalaka, bukan kamu minta sama orang. Indan nas hajat, kamu akan menjadi kebutuhan bagi manusia. Ingat, ada satu cerita, tidak salah tadi atau kemarin saya ceritakan itu, Hafsah Tanggul. Pernah suatu saat didatangi orang. Akhirnya orang tadi itu ngomong sama Habib, doakan Habib, anak ini terkena hutang, menjadi apa, tang dan sebagainya, gitu. Berapa utangnya? 7 juta Habib zaman itu ya. 7 juta apa 700 gitu. Mablag itu Pak, 7.700.000. Antara itulah, zaman itu Pak, zaman itu banyak. Kata Habib Tanggul, ya akhir, insya Allah Allah mempercepat, Allah gini.
Jadi kalau ngomong seperti itu jangan dianggap basa-basi Pak Wali Allah itu Pak. Kan kita kadang-kadang kita orang duain, yes, amin amin. Jangan. Omongan seperti itu doa. Selesai, pergi orang tadi itu. Setelah orang itu pergi, tidak lama datang orang. Mengatakan, Habib katanya, iya. Habib ingat sama Ana katanya. Tidak lupa Ana, siapa ente? Gini Habib, Ana yang waktu itu datang sama antum itu Habib. Yang minta doakan masalah proyek. Yang Ana ngomong, kalau misalnya proyek ini jadi, maka nanti aku akan berikan kepada engkau Habib katanya. Oh iya iya. Janji berapa ente mau ngasih? Janji 7 juta Habib. Hah? 7 juta? Iya. Mana uangnya katanya? Ini Habib. Sini. Oh iya. Panggil Fulan, panggil Fulan. Langsung loh Pak. Langsung. Panggil Fulan katanya. Dipanggil. Tahu. Ada Habib. Gini, duduk sini katanya. Ini ada rezeki buat ente. Cuma rezeki ini tidak langsung datang sama ente, enggak. Melalui tangan Ana. Ente kan tadi datang minta kelilit utang 7 juta. Ini sekarang 7 juta. Selesai. Sekoloiku. Lek kita orang ya Allah. Misalnya, Beb, Ana butuh duit 7 juta misalnya. Oh, duit aku ya apa tak duakno semoga khair insyaallah khair. Khair tok ceritane. Ndak lama datang orang, Habib ini hadiah untuk atom 70 juta. Ngapik 7 juta ndak gelem. Ndak apa-apa, ndak kene ndak wis tak duakno tok ae cukup. Yo, bayar utang ndak sekaro duwo, Kang. Lek wis oleh tanggul. Paham ya? Wes ndak ono Pak nek jero atine dunya iku ndak ono wali, Pak. Angkane ya sepurane sing akeh ya. Sepurane. Jangan kita menyatakan dekat sama Allah kalau masih ada goder dunia. Bukan berarti sudah jadi orang miskin, enggak. Jadi orang kaya, enggak apa-apa. Allah seneng. Yang enggak boleh itu menjadikan dunia di jerwati, iku enggak oleh. Oleh. Dunia nemen. Cuk, oleh. Aduh. Ya. Wa qaul akhar igdil hawaij mastata'ta. Igdil hawaijab. Selesaikan kebutuhan-kebutuhan mastata'ta, apa-apa yang kau mampu. Wa kun lahum akhika farij, maka jadilah engkau untuk mereka sebagai saudara yang engkau sosok yang selalu memberikan kelapangan. Jadilah engkau sosok yang selalu memberikan kelapangan seolah-olah engkau adalah saudara kandungnya. Fal khairu ayyamil fata yaumun gutiya fil hawaij. Maka sebaik-baik hari bagi seseorang itu yaitu hari ketika dipenuhinya, diselesaikannya beberapa kebutuhan di waktu itu. Itu baik-baiknya. Mampu menyelesaikan, ada orang sakit dibantu, ada anak potensi untuk belajar ilmu agama dibantu. Ada ustadz, dia ini pinter, cuma kekurangan ekonomi, dibantu. Itu sebaik-baik waktu. Yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tuba, beruntung katanya Nabi. Liman ujriyatil khairu ala yadai, kepada seorang yang dijalankan kebaikan melalui tangan dia. Kebaikan melalui perantara dia. Wa wailun, celaka, liman ujriyat asyarru ala yadai, yang dijalankan kejelekan melalui tangannya, melalui usahanya. Jangan. Beruntung ketika kebaikan karena sebab dia. Celaka ketika kejelekan karena sebab dia. Ya. Atau bisa tuba liman ajraital khaira. Enggak, ujriyan ya betul. Dijalankan. Apa contohnya ya? Apa itu? Kalau dihubungkan sama hadisnya apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Thumma tabi'ahu man ba'dahum. Fa'alaihi thawabun wa thawaba manittaba'ahu. Siapa orang yang memulai dari bentuk kebaikan, diikuti orang, ketahui dia akan berpahala dan pahala orang-orang yang ikuti. Begitu pun sebaliknya, kejelekan diikuti orang, nyambung. Na'udzubillahi min dzalik, semoga dijaga oleh Allah, amin ya rabbal
alamin wallahu a'lam bissawab.